Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Angkatan 3, Kelompok 1 Ganjil, BPSDM Jawa Barat, Latsar CPNS Kabupaten Bekasi 2021. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan hasil analisis kelompok kami mengenai video keberhasilan penerapan Whole of Government Pemprov DKI Jakarta. Anggota kelompok kami terdiri dari Rahmat Agung, Heflin Riandari, Devi Nurwulan Sari, Yunita Putri, dan Azrul Fauzi. Dan berikut adalah video yang kami analisis. Saudara, PT KAI dan PT MRT Jakarta akan bekerjasama membangun moda raya transportasi yang terintegrasi. Selain memudahkan mobilisasi masyarakat, proyek ini juga diharapkan bisa meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan kendaraan umum. PT Kereta Api Indonesia dan PT MRT Jakarta menandatangani perjanjian kerjasama pendirian perusahaan gabungan yang diberi nama PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek di Gedung Kementerian BUMN pada hari Jumat kemarin. Penandatanganan kerjasama ini turut dihadiri oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Direktur Utama PT KAI, PT MRT Jakarta, PT KCI, dan PT SMI. Perjanjian kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden mengenai pengelolaan sistem moda transportasi yang terintegrasi. Ini harus jadi dan harus menjadi proyek percontohan, apalagi nanti dengan pembangunan ibu kota baru dan kota-kota lain itu harus ditingkatkan secara servis ataupun tadi yang dinamakan sinergi moda transportasinya untuk serve the public. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap melalui kerjasama transportasi yang terintegrasi ini dapat meningkatkan kualitas transportasi umum yang ada di Jakarta dan masyarakat yang menggunakan transportasi umum semakin bertambah. Anies pun menyebut nantinya perusahaan gabungan ini akan mengelola 72 stasiun yang ada di wilayah Jabodetabek. Dengan demikian nantinya integrasi rute, tata kelola, dan tiket dapat dilakukan dengan mudah. Ini babak baru. Harapannya nanti transportasi umum di Jakarta adalah transportasi umum yang kelas dunia. Kita tidak ingin transportasi umum kita di sini adalah transportasi yang dihindari, tapi justru transportasi umum yang diminati. Dalam fase awal proyek kerjasama ini nantinya akan ada 4 stasiun yang akan terintegrasi satu sama lain dengan transportasi darat, yakni Stasiun Tanah Abang, Stasiun Senen, Stasiun Juanda, dan Stasiun Sudirman. Doni Hermatra dan Eko Purwanto melaporkan dari Jakarta. DKI Jakarta baru saja terpilih sebagai kota terbaik di dunia dalam Sustainable Transport Award atau STA 2021. Kemenangan Jakarta tersebut diumumkan pada konferensi Transport International Mobilize 2020 yang diselenggarakan secara virtual selama 3 hari, yaitu Senin 26 Oktober, Rabu 28 Oktober, dan Jumat 30 Oktober. STA sendiri merupakan ajang penghargaan tahunan yang diberikan kepada kota yang telah menunjukkan komitmen, kemauan politik, serta visi dalam bidang transportasi berkelanjutan dan pembangunan perkotaan. Keberhasilan Ibu Kota Jakarta diraih melalui berbagai upaya berkelanjutan di bidang transportasi. Perlu diketahui acara seremoni STA Award akan dilaksanakan pada Januari 2021 di Washington DC, Amerika Serikat. Dalam acara tersebut, Jakarta akan diberikan penghargaan dalam acara yang bertajuk Transport Research Board Annual Meeting. Sebagai kota pemenang STA, Jakarta kemudian secara otomatis akan menjadi tuan rumah Mobilize 2020 yang diselenggarakan oleh ITDP dan didukung oleh Volvo Research and Education Foundation. Penghargaan tersebut sangat bergengsi karena DKI Jakarta mampu menyingkirkan kandidat dari kota-kota negara maju lainnya, seperti Auckland, Bogota, Buenos Aires, Charlotte, Frankfurt, Moskow, San Francisco, dan Sao Paulo. Jakarta bahkan menjadi kota pertama di Asia Tenggara yang mendapatkan penghargaan ini. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan penghargaan ini diperoleh atas pencapaian ibu kota dalam program integrasi antar moda transportasi publik yang terus dikembangkan. Pada tahun sebelumnya, Anies menyebut DKI hanya menduduki peringkat kedua atau mendapat gelar honorable mention.
Melalui keterangan resmi dari pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID DKI Jakarta, Anies mengaku bangga dengan penghargaan ini. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini yakin DKI akan selalu mengupayakan sistem transportasi berkelanjutan demi memberi kenyamanan masyarakat. Anies menyebutkan STA 2021 adalah kemenangan warga Jakarta karena tak lepas dari kolaborasi dengan warga, pegiat transportasi untuk desain wayfinding, inovasi bus listrik, dan mikrotrans AC. Menurutnya, peningkatan pesat jumlah pengguna transportasi publik Jakarta sempat mencapai rekor baru, yaitu hingga 1 juta pelanggan harian Transjakarta pada Februari lalu sebelum pandemi COVID-19. Namun dengan adanya pandemi ini justru membuat pemerintah mengutamakan protokol kesehatan COVID-19 demi menghindari penularan, misalnya membatasi jumlah penumpang. Kendati demikian, Anies menyebutkan pesepeda di kota Jakarta mengalami peningkatan di masa pandemi saat ini. Anies selalu membeberkan program kerja yang sudah dilaksanakan selama setahun terakhir. Di antaranya, perluasan jalur dan penambahan fasilitas sepeda, revitalisasi halte dan trotoar, penataan fasilitas pejalan kaki di kampung-kampung, dan integrasi berbagai moda transportasi publik, seperti integrasi angkot dengan layanan Transjakarta, serta integrasi transportasi lain, yakni MRT dan LRT. Prestasi yang diraih Jakarta tak lepas dari peran Jokowi Ahok semasa menjabat gubernur dan wakil gubernur DKI. Meski begitu, Fadzrul juga berterima kasih kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang telah melanjutkan proyek Jokowi Ahok dan juga para pemimpin Jakarta sebelumnya. Keberhasilan Pemprov DKI Jakarta membangun kota memang tidak lepas dari peran gubernur terdahulu yang sudah berkomitmen menciptakan suatu skema di masa depan. Skema yang dimaksud adalah perencanaan transportasi jangka panjang sampai 20 tahun ke depan, di mana membangun suatu sistem satu transportasi yang terkoneksi ke seluruh wilayah. Konektivitas antar moda transportasi juga penting agar bisa menjangkau wilayah atau area yang padat penduduk, dalam artian masyarakat bisa pergi ke seluruh wilayah. Keberhasilan ini tentu tak hanya milik Anies Baswedan semata ataupun Ahok, tetapi juga mantan Gubernur DKI Jakarta terdahulu. Penghargaan Sustainable Transportation Award sudah barang tentu bisa menjadi modal baru membangun Jakarta lebih baik lagi. Kami memilih video ini sebagai best practice dalam penerapan pendekatan whole government karena Jakarta berhasil menunjukkan komitmen, kemampuan politik, dan visi dalam membangun transportasi berkelanjutan dan komitmen dalam pembangunan perkotaan dengan melibatkan beberapa sektor. Dalam video ini tergambar best practice dari penerapan prinsip dan nilai-nilai whole of government di Jakarta, khususnya yang meliputi koordinasi, integrasi, kolaborasi, dan simplifikasi. Berikut akan kami jabarkan hasil analisis kami tentang nilai-nilai whole of government yang sudah diterapkan dan tanggapan beserta alasan video tersebut masuk ke dalam best practice. Lalu, apakah yang dimaksud dengan whole of government? Whole of government atau WOG merupakan sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah dengan menerapkan perspektif bahwa pemerintah adalah suatu kesatuan, sehingga dibutuhkan upaya-upaya kolaboratif dari berbagai sektor pemerintahan agar pelayanan terhadap publik dapat meningkat. Pengambilan keputusan-keputusan dalam pendekatan whole of government harus berdasarkan prinsip bahwa segala keputusan yang diambil atau tindakan yang dilakukan memiliki tujuan untuk kepentingan bersama. Komunikasi, koordinasi, dan integrasi antar sektor adalah kunci dari pelaksanaan whole of government. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi keputusan atau kepentingan yang bertabrakan dan tidak sejalan. Hasilnya adalah publik puas terhadap inovasi layanan. Kemudian, hal ini dapat meningkatkan jumlah pengguna transportasi publik di Jakarta secara pesat. Jakarta mampu mengalahkan kota-kota besar lainnya di dunia dalam meraih penghargaan STA atau Sustainable Transport Award 2021 karena adanya beberapa nilai yang diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam pendekatan whole of government. Prinsip dan nilai tersebut adalah 1. Koordinasi, 2. Integrasi, 3. Kolaborasi, 4. Simplifikasi. Berikut akan kami jabarkan hasil analisis kami tentang nilai-nilai WOG yang sudah diterapkan dan tanggapan beserta alasan video tersebut termasuk ke dalam best practice.
1. Koordinasi. Koordinasi merupakan salah satu nilai krusial dalam penerapan whole of government. Koordinasi dalam pendekatan WOG adalah suatu upaya dalam mengatur organisasi-organisasi atau sektor-sektor agar setiap tindakan dan peraturan yang dilakukan tidak saling berbenturan. Jika koordinasi antar sektor tidak berjalan, maka tidak akan tercapai tujuan bersama, karena segala tindakan dan keputusan dalam pendekatan WOG merupakan suatu pekerjaan lintas batas sektor. Jika koordinasi antar sektor tidak terpenuhi, maka akan adanya ketidakefektifan dan ketidakefisienan manajemen yang berakibat akan terhambatnya tujuan bersama yang ingin dicapai. Keberhasilan Jakarta dalam meraih penghargaan sistem transportasi terbaik di dunia adalah salah satu kesuksesan dalam penerapan whole of government di sektor pemerintahan provinsinya. Dengan adanya koordinasi yang baik dari Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta dengan Dinas Perhubungan yang menyediakan transportasi dari kota-kota penyangga Jakarta seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi menjadikan pembangunan kebijakan yang diterapkan dalam sistem transportasi dan manajemen program transportasi yang ada di Jakarta memiliki satu kesatuan konsep, di mana sistem yang terkoordinasi tersebut mendapatkan apresiasi dari publik karena pelayanan terhadap publik dalam hal transportasi menjadi meningkat. Selain itu, adanya koordinasi antar Pemprov DKI Jakarta dengan Dinas Tata Ruang Kota menghasilkan suatu layanan transportasi publik yang nyaman dan saling terintegrasi. 2. Integrasi. Menurut Safruddin Bahar, integrasi adalah pembauran yang diartikan sebagai membuat atau menyempurnakan dengan jalan menyatukan unsur-unsur bangsa yang mulanya terpisah-pisah. Pemprov DKI Jakarta melalui BUMD PT MRT Jakarta, PT Transportasi Jakarta, dan PT Jakarta Propertindo berkolaborasi dengan PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek untuk menyelenggarakan sistem integrasi pembayaran antar moda transportasi. 3. Kolaborasi. Kolaborasi adalah bentuk kerjasama, interaksi, dan kompromi beberapa elemen yang terkait, baik individu, lembaga, dan atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat. Nilai-nilai yang mendasari sebuah kolaborasi adalah tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, serta kejujuran. Dalam video yang kami diskusikan bahwa adanya kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta, BUMN, dan dinas-dinas terkait se-Jabodetabek dalam hal transportasi, sehingga terjalinlah kolaborasi yang dapat meningkatkan pelayanan publik Jakarta dalam bidang transportasi. Selain itu, Jakarta berhasil dalam menerapkan kolaborasi dengan warga dan pegiat transportasi untuk desain wayfinding, inovasi bus listrik, dan mikrotrans AC. 4. Simplifikasi. Simplifikasi adalah bentuk penyederhanaan. Dalam video yang kami angkat, bentuk simplifikasi yang diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta adalah penyederhanaan dalam pembayaran tiket, penyederhanaan birokrasi, dan penyederhanaan dalam hal pemberian subsidi. Demikianlah analisis kelompok kami dalam video DKI Jakarta yang memenangkan STA 2021 sebagai implikasi dari suksesnya whole of government. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.